Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Albania adalah salah satu negara di Eropa yang punya sejarah panjang soal agama. Mulai dari dihuni mayoritas umat Kristiani hingga akhirnya menjadi negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Seperti apakah perjalanan Albania hingga bisa menjadi negara seperti sekarang? Benarkah Albania sempat menjadi negara ateis? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Negara Albania dikenal juga dengan nama Tanah Elang. Makanya mereka menyebut diri mereka dengan anak elang. Tak heran kalau bendera negara mereka juga ada unsur elangnya. Di sebelah utara Albania berbatasan langsung dengan Montenegro. Di timur laut berbatasan dengan Kosovo, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Makedonia. Di sebelah selatan Albania berbatasan dengan Yunani. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Laut Adriatik dan Ionia. Ibu kota Albania adalah Tirana. Pada 2021 jumlah penduduk Albania mencapai 2.811.666. Salah satu hal unik yang ada di Albania adalah ketika seseorang menggelengkan kepala, itu tandanya setuju. Sedangkan saat ia mengangguk, itu artinya tidak setuju. Berbanding terbalik dengan kebiasaan orang pada umumnya. Walaupun ada di benua Eropa, Albania adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di benua biru. Pew Research Center merilis jumlah umat muslim pada tahun 2010, yaitu 82,1% umat Islam dari 2,8 juta penduduknya. Islam pertama kali masuk ke Albania dibawa oleh Kekhalifahan Ottoman pada abad ke-14. Saat itu, Albania masih didominasi Kristen, tapi Islam mampu menyebar dengan sangat cepat. Kecuali di utara Albania, karena mendapat halangan dari gereja Katolik. Pada abad ke-17, Islam sudah menjadi agama mayoritas di pusat-pusat kota wilayah tengah dan selatan Albania. Salah satu alasannya karena adanya elit muslim yang bergelar Pasha atau Bey yang berperan penting dalam politik dan pemerintahan Ottoman. Hal ini pun membuat banyak orang beramai-ramai masuk Islam. Selama kepemimpinan Ottoman, masyarakat Albania terbagi ke dalam 3 kelompok agama. Sebagian menjadi Muslim, sebagian lainnya menganut Kristen Ortodoks karena pengaruh dari Yunani. Sebagian lagi menganut Katolik Roma karena pengaruh Vatikan. Mereka semua hidup berdampingan dan sangat menjunjung tinggi toleransi agama. Hal ini memang menjadi salah satu karakteristik pemerintahan Ottoman. Selama 4 abad, Ottoman memberikan pengaruh besar kepada Albania. Bahkan sampai terputus dari pengaruh barat. Saat di bawah kekuasaan dinasti Utsmaniyah, hampir seluruh masyarakat Albania menjadi umat muslim. Albania beberapa kali melakukan perlawanan kepada Ottoman. Tapi barulah pada 28 November 1912, mereka akhirnya bisa mencapai kemerdekaan. Sayangnya, setelah lepas dari kekhalifahan Ottoman, nasib Albania malah lebih buruk karena di bawah rezim komunis. Komunis berkuasa di Albania pada tahun 1944 hingga 1992. Pemimpin komunis saat itu bernama Enver Hoxha. Di bawah kekuasaannya, Albania menjadi negara yang interaksinya dengan dunia luar sangat terbatas. Tak hanya itu, tahun 1967, Hoxha melarang semua praktik keagamaan. Tempat ibadah mulai disita oleh militer, mulai dari gereja hingga masjid. Parahnya lagi, bangunan-bangunan itu dirusak dan ada juga yang dialih fungsikan menjadi bioskop ataupun ruang dansa. Para pendeta dicopot gelarnya, bahkan ada yang dipenjara. Saat itu, Hoxha mengumumkan kalau Albania adalah negara ateis pertama yang ada di dunia. Selama berada di bawah kekuasaan komunis, umat Islam harus beribadah sembunyi-sembunyi. Padahal sebelumnya mereka bisa dengan leluasa membaca Al-Quran. Begitu juga dengan ucapan Hari Raya Idul Fitri yang bisa dengan bebas datang kepada mereka setiap tahun. Makanya pada tahun 1992, setelah lepas dari komunis, umat Muslim memadati Adam Bey di Tirana. Mereka terharu saat mendengar azan kembali menggema setelah 24 tahun tak bisa bebas beribadah. Ada sekitar 15.000 umat Muslim yang berkumpul saat itu. Bicara soal Adam Bey,
Masjid ini menjadi satu-satunya masjid yang selamat saat penghancuran massal oleh rezim Hoxha karena arsitektur bangunan dan nilai sejarahnya. Bangunan ini sekaligus menjadi satu-satunya masjid saat itu di Tirana. Untungnya sekarang masjid sudah ada di mana-mana. Bahkan diperkirakan Albania sudah punya sekitar 500 masjid. Masjid-masjid itu muncul setelah tahun 1990-an dan dibangun oleh organisasi-organisasi Islam dari Timur Tengah. Organisasi tersebut juga membiayai perjalanan haji ratusan umat muslim Albania. Bahkan menyediakan beasiswa bagi para generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke negeri Arab ataupun negara-negara Islam lainnya. Mereka adalah generasi pertama umat muslim yang belajar ke luar negeri. Generasi pertama inilah yang semakin menghidupkan Islam di tanah Albania. Mereka mengurus masjid, mengatur pengajian, melakukan zikir, mengelola madrasah, dan banyak kegiatan lainnya. Bahkan mereka juga mulai mendirikan kembali komunitas. Sebelum dikuasai komunis, Albania sempat punya komunitas muslim yang didirikan tahun 1924. Namanya Albania Sunni Muslim Community atau disingkat ASMC. Sayangnya dibubarkan oleh komunis. Pada 1991, ASMC berubah nama menjadi Albania Islam Community atau AIC. Selain dikenal sebagai negara mayoritas muslim, warga Albania juga terkenal ramah. Jika bepergian ke kota, pegunungan, atau ke tempat-tempat bersejarah, kita akan disambut oleh penduduk yang ada di sana. Kalian bisa lihat seberapa ramah orang Albania di vlog Mer Ostur yang sedang mengunjungi Gjirokastër. Saat Ottoman masih berkuasa, kota ini disebut Ergiri. Di sana masih ada masjid yang dibangun di abad ke-18 dan masih ada sampai sekarang. Menariknya, Hoxha lahir dan punya rumah di kota tersebut. Tak hanya Mer Ostur yang punya kesan menyenangkan saat mengunjungi Ergiri. Hal serupa juga dirasakan oleh Tariq Hussein, seorang traveler writer. Ia mengakui bahwa Ergiri adalah kota terindah di Albania yang ia datangi. Ergiri adalah salah satu kota yang dijuluki kota museum oleh Hoxha. Tak heran kalau kota ini masuk warisan budaya UNESCO. Ergiri juga masih menunjukkan tanda pernah menjadi pusat pembelajaran bagi mahasiswa teologi dan spiritualis dari berbagai negara muslim yang datang untuk belajar. Dalam cerita perjalanannya, Tariq menjelaskan kalau Albania direpresentasikan ke hal-hal yang negatif oleh para pelancong kulit putih. Misalnya saja, Edith Durham, seorang antropolog yang menulis kehidupan di Albania, menggambarkan bahwa negara itu adalah pelanggar hukum. Kemudian dalam trilogi Taken, orang-orang Albania digambarkan sebagai orang yang kejam. Padahal Albania adalah negara mayoritas penduduknya adalah Islam, di mana Islam adalah agama yang punya aturan bagi penganutnya dan mengajarkan kasih sayang. Pengaruh lain dari kekhalifahan Ottoman yang masih sangat kental di Albania sekarang adalah toleransi agamanya yang masih sama seperti era kekhalifahan Ottoman berkuasa. Bahkan Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik, memuji hal ini saat mengunjungi Albania pada 2014 lalu. Albania patut dijadikan role model toleransi beragama di seluruh dunia. Contoh paling nyata dari toleransi agama di Albania terjadi di Malbaden, desa kecil yang ada di Albania Utara. Desa kecil ini menjadi pemberitaan utama saat umat muslim menggalang dana untuk pendirian gereja Katolik satu-satunya yang ada di sana karena dihancurkan oleh rezim Hoxha. Selain itu, saat acara keagamaan Kristiani, warga muslim bisa berpartisipasi. Misalnya, The Day of the Blessed Water adalah hari libur Kristen yang diisi dengan lomba menyelam ke sungai untuk mendapatkan salib. Ajaran yang jadi pemenang lombanya adalah orang muslim. Begitupun sebaliknya, di sana orang Kristen terbiasa ikut perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dikutip dari World's Most Tolerant Country BBC, anak-anak di sana sudah terbiasa dengan azan dan bunyi lonceng. Hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama adalah hal yang biasa di Albania. Sahabat beriman, kerasnya pemerintahan komunis pada masyarakat Albania tidak membuat keimanan mereka berkurang sedikit pun. Walaupun dilarang beribadah sampai masjidnya dirobohkan, tetap saja iman mereka tidak hilang. Mereka memiliki toleransi yang tinggi, ramah kepada sesama, dan masih ada sisa-sisa peninggalan Ottoman di sana. Bagaimana? Tertarik mengunjungi Albania? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.